Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desan Arlandi Zufar dari Peminatan 11 Kuliah jurusan Pemesinan. Saya di sini akan mempresentasikan dengan judul Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Langsung saja ke presentasinya. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Langsung kita mulai. Ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politika Montesquieu. Ajaran Trias Politika tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang kemudian masing-masing kuasa tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri. Artinya, masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban. Susunan lembaga negara RI sebelum amandemen UUD 45. MPR UUD 1945. Di sini ada DPR, Presiden, PPK, DPA, dan MA. Susunan lembaga negara Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang di sini ada UUD 1945, yang di sini BPK, MPR, MPR, DPD, DPR. Di sini ada presiden dan wakil presiden. Yang di sebelahnya ada MK, MA, KY. Selanjutnya eksekutif, ada presiden, wakil, dan menteri kabinet. Memiliki fungsi pelaksanaan undang-undang dalam menjalankan negara. Legislatif, DPR, memiliki fungsi membuat undang-undang. Yudikatif, MA, memiliki fungsi memertahankan pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya, tugas, fungsi, dan wewenang lembaga negara. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat MPR. MPR merupakan lembaga negara, bukan lagi lembaga tertinggi setelah amandemen UUD 1945, yang beranggotakan semua anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih dan dalam pemilu legislatif. Masa jabatan MPR adalah 5 tahun, sama seperti masa jabatan DPR. Dan DPD dan MPR paling sedikit harus bersidang sekali dalam masa jabatan di ibu kota negara. Fungsi, tugas, dan wewenang MPR adalah sebagai berikut: mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai UUD. Hak dan kewajiban anggota MPR dalam menjalankan tugas dan wewenang hak anggota DPR. Mengusulkan perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam mengambil keputusan, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan, dan administratif. Kewajiban anggota MPR: mengamalkan Pancasila, menjalankan UUD 1945 dan perundang-undangan, menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan nasional, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, melaksanakan peran sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang diikuti partai politik pengusuhan calon anggota legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari DPR Pusat dan DPRD daerah.
Keanggotaan DPR yang berjumlah 560 orang sesuai UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 diresmikan dengan keputusan Presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Masa jabatan ini berakhir ketika anggota DPR baru mengucap sumpah atau janji oleh Ketua MA dalam sidang paripurna. Wewenang DPR membuat undang-undang, fungsi legislatif, menetapkan APBN, fungsi anggaran, mengawasi pemerintah dalam menjalankan UUD, fungsi pengawasan, hak-hak anggota DPR, hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. 3. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan dari tiap provinsi yang terpilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD maksimal adalah 1/3 jumlah anggota DPR dan banyakkan anggota tiap provinsi tidak sama, maksimal 4 orang. Masa jabatan sama seperti DPR, 5 tahun. Anggota DPD berdomisil di provinsinya dan berada di ibu kota negara ketika diadakan sidang. Wewenang lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah tindakannya utusan daerah dan utusan golongan yang dianggap sebagai anggota MPR. Kebenarannya yang dimaksud untuk berbuat kesatuan negara Republik Indonesia dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintah yang memegang kekuasaan eksekutif menjalankan roda pemerintahan. Wewenang Presiden sebagai kepala negara membuat perjanjian dan dengan negara lain melalui persetujuan DPR, mengangkat duta dan konsul, menerima duta dari negara asing, memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan kepada WNI atau WNA yang berjasa bagi Indonesia. Wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan menjalankan kekuasaan pemerintahan sesuai UUD, berhak mengusulkan RUU kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang teguh UUD dan menjalankan seluruh undang-undang dan peraturan dengan seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa, memberi gerasi dan rehabilitasi, memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, Presiden merupakan panglima angkatan tertinggi yang memiliki wewenang sebagai berikut: menyatakan perang, perdamaian, perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya. 5. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Wewenang MA antara lain lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1. Memiliki wewenang menanggili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, memberikan pertimbangan presiden mengajukan gerasi. Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 dan 2 untuk pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan UUD, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang bebas
dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR dan DPD dan DPRD. Wewenang anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara APBN dan daerah APBD, serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawasan internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. Nah, thank you. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.